Oke teman-teman, selamat siang ya. Jadi di video kali ini kita bakal coba untuk konfigurasi bin 9 Nginx dan juga setup database dan user di MySQL ya teman-teman. Enggak, saya di MarianaDB ya. Jadi nanti gimana sih untuk pertama ini kita bakal coba setting bin 9-nya ya teman-teman. Yang dimana nanti kita akan membuat forward dan juga reverse teman-teman. Nah, untuk forward itu apa sih? Forward itu mengubah dari DNS menjadi IP teman-teman. Sedangkan reverse itu kebalikannya, sama seperti namanya. IP ke ini teman-teman, ke domain ya. Jadi nanti kita bakal bikin zone di dalam bin 9 itu, yang mana di zone itu nanti kita bakal bikin DB-nya teman-teman. Atau DB itu bisa kalian sebut record ya teman-teman. Yang biasanya kita kan kalau beli domain itu kita misalnya ke Cloudflare gitu kan ada kita ke record teman-teman. Nah itu kalau di bin 9 namanya itu DB teman-teman. Nah terus juga di sini kita bakal coba untuk deploy WordPress ya, karena saya nggak punya proyek coding yang lain. Karena saya jatuhnya sysadmin orang jaringan ya, jadi nggak punya proyek. Jadi kita bakal pakai WordPress saja seperti biasa. Dan juga di sini kita bakal setup juga untuk database-nya ya, karena si WordPress ini perlu database dan juga kita perlu PHP npm ya, PHP APM. Terus kita perlunya juga cek catatan ya. Kita pakainya Nginx ya teman. Oke, kita pakai tadi kan sudah ya database. Kita pakainya MarianaDB. Nanti kita bikin tabel, bikin database ya teman-teman, dan bikin user untuk WordPress-nya login ya teman-teman. Yang mana nanti ketika kita setup WordPress kan kita men-setting ya untuk database-nya, loginnya siapa, usernya siapa, dan juga nanti kita akan pakai Nginx teman-teman untuk web servernya ya. Jadi nanti si WordPress ini bakal pakai Nginx untuk web servernya teman-teman. Nah mungkin bisa kita langsung aja ya mulai ya teman-teman. Jadi kita akan SSH dulu ya, ini belum SSH ya. Nah sini teman-teman login aja ya. Ini IP-nya kita kopas aja ya IP. Ini belum saya pasang SSH key ya teman-teman, karena nggak saya pakai juga sih, dan buat ini juga. Teman-teman kalau mau coba install SSH itu bisa nonton video saya yang di BPS itu saya bikin SSH. Nah teman-teman bisa kopas aja nih kode yang di sini ya. Jadi teman-teman, tapi bagusnya teman-teman update dulu sih. Cuma saya nggak perlu ya, karena saya udah update sebelumnya, udah yang terbaru menurut saya, dan ini nggak perlu dulu. Tapi nggak apa-apa kalau di-update. Cuma saya kan internetnya lelet ya, jadi nggak saya update. Nah teman-teman bisa ikutin aja nih komennya ya, soal sudo apt install terus nama paketnya teman-teman. Di sini kita pakainya bin 9, terus kita perlu Nginx dan MarianaDB ya, nggak pakai MySQL karena MarianaDB ini lebih ringan. Terus kita pakai APM-nya PHP dan paket-paketnya si PHP ini ya teman-teman. Kalian kopas aja. Kalau saya sudah ini ya, saya sudah download ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman cek dulu untuk paket-paket yang sudah teman-teman install. Nah, saya pakai MySQL. Nah teman-teman cek aja, ternyata saya pakai MySQL ya. Terus teman-teman bisa cek lagi untuk status yang lain, misalnya bin 9. Nah teman-teman cek dulu untuk status aplikasinya ya, apakah sudah berjalan gitu. Kalau error teman-teman bisa aja ya, cari errornya. Kita coba dulu cek semua ya. Sekarang bin, terus kita sistem CTL. Saya lupa itu PHP saya versi berapa. Nah kita bisa pakai komen ini ya teman-teman buat sistem CTL status aja teman-teman. Jadi dia bakal nampilkan semua status yang berjalan ya teman-teman. Di sini kita cari ini versi 3 ya teman-teman, PHP 83 maksud saya. Terus kita cek lagi Samba ya yang kemarin tuh. Oh iya, saya pakai MarianaDB ya, terdouble nih saya. Jadi teman-teman cek aja untuk semua servisnya ya, takutnya ada error teman-teman. Nah ini teman-teman juga bisa MarianaDB saya mana tadi, karena kita installnya MarianaDB ya. Ini kita naikin, kita ganti jadi MarianaDB teman-teman. Nah ini udah jalan semua ya. Yang kita perlukan tadi kan udah bin 9,
terus ada MarianaDB, ada Nginx, dan juga PHP APM ya teman-teman, yang semua ini berjalan dengan normal. Nah sekarang kita bakal coba untuk masuk ke dalam sini ya. Saya nggak menjalankan ini ya teman-teman, karena ini lab pribadi ya, jadi saya nggak mengamankan. Kita langsung aja masuk MySQL. Kita sebagai passwordnya nih, kita pakai ini aja deh teman-teman. Nah password rootnya kita 123 aja ya. Nah terus katanya ini setting root password unique body can lock MarianaDB root without proper authentication. Kita bisa kasih iya aja ya teman-teman. Change root password URL akun. Kita ganti teman-teman, passwordnya itu 123 teman-teman. Mau biarkan aja ini selalu, ini nggak apa-apa sih, ini kita no aja karena kita masih localhost. Remove and test database access to IT itu no reload privilege table now yes. Nah sekarang kita coba login lagi ya teman-teman, MySQL root -p ya, passwordnya itu 123. Nah sekarang kita udah setup ya. Awalnya saya nggak mau setup, tapi ini ya passwordnya saya lupa karena sebelumnya saya udah coba ini ya teman-teman untuk atik MySQL MarianaDB nya teman-teman. Jadi ada passwordnya yang berganti, jadi saya ubah aja passwordnya biar lebih enak 123 aja ya. Nah di sini kita sebenarnya saya udah bikin ya teman-teman database ini ya. Nah ini sudah saya bikin ya teman-teman WPDB, karena kemarin itu ada kesalahan ya pas record, jadi saya upload ulang aja. Nah pertama itu teman-teman bisa pakai ini ya. Nah, teman-teman masuk dulu nih ke MySQL-nya ya. MySQL -u -root ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak pakai yang secure tadi teman-teman. Jadi awalnya itu waktu kalian pertama install MySQL itu nggak pakai password ya teman-teman. Jadi kalian bisa login pakai MySQL -root ya. Cuma kalau teman-teman mau amanin bisa jalanin command ini teman-teman, MySQL secure installation ya. Jadi teman-teman bisa nge-setup beberapa tadi ya, kayak password, terus in di remote database ya, privilege-nya juga. Nah mungkin saya skip aja itu karena itu udah di atas. Sekarang kita bakal bikinkan database-nya teman-teman. Di sini kita bakal pakai command ini aja, create database. Ini nama database-nya ya teman-teman. Jangan lupa titik koma ya. Nah sekarang nggak bisa ya karena memang sudah ada ini teman-teman. Kalau teman-teman boleh nih nanti untuk database-nya ini ataupun usernya ini terserah ya teman-teman, karena ketika kita login di WordPress-nya itu nanti memang kita semau kita aja gitu masukin database sama password usernya ya, atau per username passwordnya. Nah sekarang kita bakal coba untuk memberi akses ya teman-teman. Duh nggak kopas, ini saya kopas aja teman-teman karena panjang banget. Itu jadi alasan saya ini ya ngadain script biar saya bisa ngopas. Ini kita kontrol deh, nggak bisa di clear ya, coba kita clear dong. Nggak bisa ya. Nah sekarang kita coba kita akan bikin, ini exit dulu deh teman-teman. Clear dulu. Kita login ulang aja ya, passwordnya tetap sama 123 untuk rootnya. Nah kita kopas lagi aja ini. Nah sekarang kan enaknya bisa menghapusnya nggak sampai ke atas gitu. Nah jadi di sini kita bakal bikin user ya teman-teman. Jadi kodenya itu adalah create user. Ya ini adalah nama usernya teman-teman. Dan dia ini usernya letaknya di mana teman-teman? Di sini di localhost ya, di dalam Ubuntu ini, karena si database MySQL ini teman-teman dia bisa remote ya. Makanya tadi ketika kita
secure installation itu kita mau katanya database ini mau di remote nggak katanya dari luar, dan kita tadi kalau nggak salah saya no ya, saya nggak izinin. Jadi ini usernya ini cuma bisa di localhost ya teman-teman, dan juga identify ini adalah passwordnya teman-teman. Kita bakal ACC aja. Nah ini pilot gara-gara ini ya teman-teman, saya punya usernya permission create user pilot for the WP user localhost ya, karena memang kita coba deh create user host identifying by 123 emang sih, jadi nggak apa-apa teman-teman karena saya udah ada ya usernya. Nah, sekarang teman-teman bakal kasih privilege ya, seperti namanya privilege itu akses kayak keistimewaan ya. Jadi kita akan kasih akses semuanya ya teman-teman, semua akses untuk semua akses ke dalam database WPDB ini ya teman-teman. Dan itu untuk siapa usernya? Itu untuk WP user ya teman-teman. Nah, teman-teman ada aja. Terus kita nge-plus ya, nge-plus ini biar ini teman-teman reload ya. Kalau bicara enaknya itu kita jadi reload ya, di restart. Jadi teman-teman exit aja lagi. Nah teman-teman sekarang coba login ya MySQL. Kita sebagai apa tadi? WP user ya. Teman-teman login aja WP user minpy teman-teman. Nah, ini udah bisa ya. Jadi teman-teman coba dulu untuk login sebagai user yang teman-teman bikin dulu ya. Jadi ini saya rasa untuk step pembuatan database dan user udah selesai ya teman-teman untuk si MySQL-nya setupnya. Nah sekarang kita bakal ke sini teman-teman. Kita bakal ngonfig ininya ya, ngonfig si bin 9 teman-teman. Bin 9 ini domainnya, pengelola domainnya. Oh bin nggak pakai 9 teman-teman. Nah jadi ini kemarin sebenarnya saya sudah bikin ya teman-teman videonya, jadi ada beberapa yang menurut saya nggak bagus, jadi saya retake aja nih. Kita cek dulu rekamannya, sudah 12 menit ya, cepat banget. Nah sekarang kita bakal ini dulu ya. Nah di sini nanti kita pakai ini aja teman-teman, kita bakal pakai ini ya untuk membuat zone-nya teman-teman. Dan di situ kalau nggak salah sudah saya bikin ya, tapi nggak apa-apa, saya ngopas aja ya karena panjang tuh teman-teman. Saya mungkin kita gini aja deh, biar nggak usah masukin password root-rootnya. Jadi subdomain I itu buat jadi root ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman bikin nih teman-teman zone ya. Nah ini berkata yang nanti punya otoritas untuk mengelola data DB ini teman-teman. DB ini adalah recordnya ya teman-teman, record yang biasanya teman-teman pakai di domain. Nah di sini saya ngasih namanya itu adalah trkj.id teman-teman, dan type-nya ini sebagai master ya. Jadi sebenarnya untuk main ini tipenya itu ada 3 kalau nggak salah. Pertama ada master, kedua itu ada slab ya, itu buat redundancy atau kalau orang jadikan bilang itu developernya. Terus satunya lagi hire kalau nggak salah, hire itu buat DNS global kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman buat aja zone-nya. Di sini saya kasih nama trkj.id ya. Terus dia di set sebagai master ya, karena dia yang utamanya nih. Terus teman-teman arahin nanti pilihnya pilih recordnya itu di mana gitu. Kalau saya kan ini di ini teman-teman, di dalam sini ya. Jadi ini harus ada foldernya teman-teman, nanti kita bikin ya. Saya ini aja nanti saya ulang ya, kan saya nggak copy juga nanti. Terus teman-teman ini forward ya teman-teman, ini untuk record forward, yang satunya lagi ini untuk PTR teman-teman, atau reverse ya. PTR itu recordnya teman-teman. Jadi forwardnya tadi itu seperti yang di awal ya teman-teman, dia ngubah DNS menjadi IP ya. Jadi nanti kita bisa melakukan NS lookup ke dalam domainnya untuk melakukan tes apakah udah jalan ya teman-teman. Terus di sini ada juga zone ya teman-teman. Zone kedua kita ini adalah reverse ya teman-teman, kebalikannya ya. Jadi dia dari IP ke DNS teman-teman, makanya kebalik ini ya. Jadi ini teman-teman isi aja untuk IP-nya ini kebalik ya. Nah kalau
ini kebalik teman-teman, kalau kalian cek ya di sini. Nah, ini kebalik. Dari 10-nya itu di kanan, 10, 66, 54. Nah, untuk yang 94-nya itu nanti kita letakin di dalam sini teman-teman, di dalam recordnya PTR ya. Nah, oke, ini kita kontrol save aja teman-teman. Terus kita bakal saya ngopas aja ini. Nah, ini sudah saya bikin ya. Nah, sekarang kita bakal bikin ini teman-teman. Kita akan ngopas ya. Kita ke sini lagi deh, ls etc bin ya. Nah, kita akan ngopas ya. Nah, jadi kita pakai komen sudo cp teman-teman. Cp ini buat seperti namanya copy paste. Jadi kita bakal ngekopas file yang db lokal ini teman-teman. Ini templatenya ya. Terus kita rename menjadi dbtrkj teman-teman. Kita bikin baru lagi ya. Tadi nggak salah ptr. Sebenarnya saya udah punya ya, cuma ini kita timpa aja lagi, kita onpick ulang ya. Yang di atas itu biar aja. Aduh. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman untuk kita cek dulu apakah dia sudah terbuat ya. Bin ya. Ini udah ada teman-teman dbtrkj, terus ada dbptr teman-teman. Nah, teman-teman bisa ini aja. Aduh, mau unpick dah jadinya. Ya nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah rapi ya teman-teman. Sudah rapi, sudah kosong ya. Awalnya ini udah ada konfigannya teman-teman, jadi saya reset ya. Nah, teman-teman bisa kontrol garis ke kanan ya teman-teman. Ini fungsinya biar kita nggak capek ya ngetik satu-satu. Di sini kita pakai fungsi replace saja teman-teman. Nah, kita tulis saja yang mau buat di replace, katanya digantikan si yang mana gitu. Saya cek rekaman dulu ya. Tes. Oke, aman ya. Takutnya nggak berikut. Nah, ini kita mau ganti nama foldernya itu localhost teman-teman. Kita cek aja. Terus mau diganti apa katanya? Kita tulis saja trkj id. Karena kita pakainya ini ya, trkj untuk di zone-nya tadi kan kita udah deskripsiin domainnya. Nah, terus teman-teman bisa aja ya, pencet Y. Katanya ini sudah dipilihin ya nih. Ini localhost katanya yang mau di replace. Mau di replace nggak? Kita ketik, kita tekan aja di keyboard ya teman-teman. Udah terganti ya. Terus di atas tuh ada lagi nih. Kita mau diganti nggak? Ya. Ini mau diganti nggak? Ya. Nah, sekarang teman-teman bisa ubah ini ya. Ini jadi IP teman-teman nih. Tunggu ya. Nah, ini ya, saya ngopas aja teman-teman. Terus ini teman-teman bisa ganti ya. Nah, kita kasih cname aja deh. Bisa nggak ya kalau di lokal ini pakai cname? Atau kita ganti AA aja ya. Ini service-nya www ya. Ini sebagai subdomainnya teman-teman. Ya, kita pakai aja deh. Enggak deh, pakai ini aja. Ini cname-nya dari trkj id ya. Aduh, itu salah ya. Teman-teman jangan lupa ya kalau ini harus bertitik ya teman-teman kalau domainnya. Sekarang kita save aja teman-teman. Sekarang kita ke db. Ini PTR ya. Astaga, kebalik ya teman-teman. Harusnya ini trkj, aduh kebalik ya teman-teman. Nah, harusnya ini ya yang saya ubah tadi itu. Kenapa malah itu ya teman-teman? Kita keluar lagi deh. Kalau PTR itu dia nggak pakai ini ya. Astaga, kedouble ya teman-teman. Ini biar dah nanti aja ya, kita dbtrkj dulu deh. Nah, sekarang kita lakukan hal sama ya teman-teman. Kita ganti localhost, kita ganti jadi trkj.id teman-teman. Nah, ini replace, yes, ini replace juga. Ya, kedouble deh kita deh. Nah, ini kita kopas saja teman-teman dari IP address kita ya. Nah, ini kita pakai aja deh.
cname aja dong. Sini kita pakainya www ya, kecil semua 3 kali. Terus di sini kita kasih nama trkj.id ya teman-teman nih. Jangan lupa dikasih titik. Ini kita copy ulang aja ya. Ini dbptr. Nah, tadi nano dbptr. Nah, ini teman-teman. Kita ulang aja ya. Localhost. Kita ubah teman-teman jadi trkj.id ya. Kita ya ini ya juga. Tunggu teman-teman, aku lupa ya untuk isi dari PTR-nya ini. Aku cek dokumentasi dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, aku udah cek lagi ya untuk isinya. Kadang nggak lupa teman-teman. Nah ini ya. Ini kita hapus aja teman-teman karena kita makainya 2 aja ya. Nah di sini teman-teman ganti aja jadinya TTR ya. Dan ini kita isi nama domain kita teman-teman. trkj.id ya. Dan jangan lupa ini titik ya teman-teman. Terus di sini kita kasih nama IP kita yang terakhir ya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, yang di kita nyeting John itu kan ada tuh IP-nya cuma 3 teman-teman. Yang 10, 66 dan kita buka aja deh. Di sini ya, mana tadi ya? Nah ini teman-teman. Nah kan ada satu yang kurang ya di sini, yaitu 94 teman-teman. Itu IP kita ya. Nah sekarang ini kita udah setting forward ya teman-teman, dan juga reverse-nya. Kita bakal restart aja untuk bin 9 ya. Jangan lupa di restart teman-teman, karena kalau nggak di restart nggak nggak ke apply gitu. Udah jalan teman-teman. Sekarang teman-teman bisa ns lookup ya. Aduh, IP kita kopas saja ya. Oh ini teman-teman lupa resolvernya teman-teman. Kan kita udah ya teman-teman ke resolve ya. Enggak, saya catat lagi. Jadi teman-teman ke sini aja dulu, kita ls aja dulu deh. ls etc terus resolve gitu ya. Kayak gini aja deh. Kita cari resolve. Nah ini teman-teman, karena ini ya tadi itu kita cuma membuat settingannya, kita perlu resolvernya teman-teman agar settingannya itu bekerja ya. Kita nano aja karena kita udah tahu ya pinanya di mana nih, di etc. Terus kita kopas aja ya teman-teman karena capek ngetik. Mana tadi? Nah ini teman-teman. Nah ini kita masuk. Nah ini teman-teman ganti sama nama IP teman-teman ya. Ini kita hapus, kita kopas lagi dari atas ya IP kita. Nah ketika ini selesai baru kita bisa ns support ya. Ini kita udah setting teman-teman. Ini dihapus nggak apa-apa tuh. Aduh, Ctrl K ya. Aduh, jangan situ, di sini. Nah yang udah kita save aja. Jadi ini harusnya bisa ya. Kita clear dulu deh kebanyakan nih. ns lookup IP kita. Tunggu saya kopas ya. Nah ini udah bisa ya teman-teman untuk forwardnya teman-teman, karena forward ini ngubah dari DNS menjadi IP. Oh enggak, nih reverse teman-teman. Dia udah berhasil ya, kebalik tadi. Jadi reverse-nya ini udah jalan ya teman-teman, yang dimana ketika kita melakukan lookup ya, yang muncul itu adalah nama domain kita teman-teman, trkj.id ya. Sekarang kita coba lagi untuk forwardnya teman-teman, trkj.id ya. Ini udah bisa juga teman-teman. Dan saya rasa untuk bin 9 ini udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke Nginx ya harusnya. Oke ini udah ya. Ini salinannya ya, saya bikin salinan biar bisa internetan. Tapi anu kok, cuma ganti ini doang. Nah terus kita pindah ke sini ya.
kita bakal coba download WordPress teman-teman, seperti biasa ya, karena saya nggak punya codingan. Nah ini sebenarnya saya udah ada ya teman-teman. Nah nih mana WordPressku? Oh nggak ada ya, kira masih ada teman-teman. Kita bisa pakai ini aja. Oh iya, kita kembali ke sini lagi teman-teman. Kita perlu download ya, berarti kita perlu ubah ini teman-teman. Nah jadi kita hapus dulu ya, karena kalau pakai ini teman-teman nggak bisa download ya, kita kopas aja. Kalau kita pakai yang tadi itu domain kita nggak download teman-teman. Kita coba ping Google dulu deh. Nggak bisa ya, kita baru download ini teman-teman. Nah kita coba download ya. Enable to host WordPress org teman-teman. Oke, kita cari aja. Saya cari URL-nya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah saya cek ya. Jadi itu gara-gara ini tadi ya teman-teman, di ETC-nya itu kan kita ubah ya. Tadi itu localhost ke 53 ya, kita ubah sekarang jadi ke Google teman-teman. Dan kita download aja dulu. Masih belum bisa ya. Pokoknya besar. Nah ini mungkin saya skip aja ya teman-teman, karena lama ya. Nah oke teman-teman, ini udah selesai. Untuk downloadannya bisa kita cek dulu ya teman-teman. Nah itu udah ada ya si Latestar. Mungkin kita kita ganti domain dulu nggak ya? Kita ini aja dulu deh teman-teman. Kita unzip ya kalau kata orang. Dan kita cek lagi teman-teman. Nah itu udah ada ya untuk WordPress-nya teman-teman. Nah sekarang kita ke sini ya. Kita ganti lagi untuk resolver kita teman-teman. Kita ganti ini ya. Kita hapus saja yang ini ya. Nah tadi saya ganti ke Google ya teman-teman. Karena tadi itu pakai DNS-nya lokal teman-teman. Kita ganti ini, kita hapus aja deh. Nah mana tadi ya? Nah, ini. Kita cari IP kita teman-teman. Oke, kita paste di sini biar dia bisa menerima ya. Kita cek DNS lookup lagi deh. DNS lookup terus trkj.id ya. Udah bisa, kita ke IP kita teman-teman. Sudah kita kopas ya, jadi tinggal paste. Ini udah jalan juga. Sekarang kita bakal ini teman-teman, kita cek dulu deh ke dalamnya. Cd WordPress ya. Ini kah tulisannya? Kita cek teman-teman. Oke, ini udah ke-download semua ya file-filenya. Kita pindah dulu. Nah sekarang kita bakal pindahin ini ke dalam foldernya Nginx teman-teman, ke dalam par www ya. Nah di sini ya. Nah kita pindahin WordPress-nya ke dalam situ ya teman-teman. Kita hapus saja karena kita nggak pakai situ ya. Kita cuma mau pindahin ke dalam folder sini teman-teman. Apa katanya? Cannot operate WordPress directory is not empty. Sudo mp WordPress. Kita kasih sini deh. Bisa ya? Kita pindah ke sini teman-teman. Ini sudah kita pindah 2 langkah. Nah kita masuk lagi deh. Nah kita ls di sini dulu deh. Oke, ini udah ada ya teman-teman. Oh karena ini ya sudah berisi teman-teman, ternyata sudah ada ya yang bekas rekotan saya kemarin itu. Kita cek lagi deh ke dalam sini ya. Jadi kita punya 2 nih jatuhnya. TLS. Oh ini udah ya, ini yang kemarin teman-teman.
yang video saya yang pertama ya. Jadi saya udah bikin, mungkin kita ini aja ya teman-teman. Kita RM. Kita CD dulu 2 rangka. Kita RM aja ini. Biar kita mulai dari awal ya. Kalau nggak salah di sini tadi ya. Terus kita RM aja teman-teman. Nah, kita hapus saja ya. RM min RF. Nah, oke, itu kalau folder gitu ya teman-teman, pakai RF biar kehapus semua ya. Nah, ini udah masih kerekam ya. Sekarang kita bakal pindahin LS dulu deh. WP itu apa dalam? Kita ke dalam WP dulu ya. Kita LS harusnya ada. Oke, ini kita MP teman-teman, kita pindahin var. Sudah di sini ya. Berarti WordPress. Kita berada dalam WordPress menuju var ya. Var terus www.html. Di sini aja teman-teman. Nah, kita pindah lagi ke sini ya. TLS. Nah, udah ada ya teman-teman, kita pindah lagi. Isi dalamnya kayak ini kosong ya teman-teman. Kalau hijau ini udah diubah ya, si owner dan juga grupnya teman-teman. Kita pindah 2 langkah dulu. Nah, sekarang kita bakal kasih izin ya teman-teman. Nah, kita bisa pakai komen aja teman-teman, seperti biasa ya. Kita copy saja. Jadi kita sudah boleh paste dulu. Nah, jadi di sini kita bakal ubah ya untuk kepemilikan dari folder ini teman-teman, folder si var www.wp ya. Jadi kita ganti karena kita pakainya WordPress teman-teman, WordPress. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mengganti owner ya teman-teman dan grupnya, yang dimana www data ini adalah user dan juga grupnya dari Nginx teman-teman. Yang di kiri ini adalah usernya, yang kanan ini adalah grupnya teman-teman. Kita bakal kasih dia izin full ya teman-teman, sampai ke pile di dalamnya nih, yang R ini ya, sampai pile seterusnya teman-teman. Sekarang kita kasih izin karena dia kan sudah punya ini, tapi kan dia nggak punya izin teman-teman. Jadi kita kasih izin ya teman-teman. Nah, di sini kita ganti untuk izin di dalam ini WordPress. Nah, di sini seperti video saya yang Nginx, kalau yang SSH ya teman-teman, yang paling muka ini adalah user, yang di tengah ini adalah grup, yang di paling kanan ini adalah author teman-teman, atau service ya. Yang mana untuk user atau pemiliknya ini dia dapat akses untuk 7 itu gabungan dari 4 tambah 2 tambah 1 teman-teman, yang mana 4 itu untuk melihat, 2 itu untuk mengedit, dan 1 itu untuk eksekusi teman-teman. Jadi makanya ya 4 tambah 2 tambah 1 ya, jadi 7. Sedangkan 5 ini adalah 4 tambah 1 teman-teman, yang mana dia cuma bisa melihat dan mengeksekusi. Oke teman-teman, sekarang kita akan ke sini ya. Nah, ini kita CD aja deh, karena ini bekas ini saya ya, kayaknya masih ada itu konfigurasi. Cek dulu ya. Nah, udah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal RM WP ya, kita hapus aja teman-teman. Nah, kita bikin baru aja, aku ngopas aja ya, panjang dan perlu pengarahan partnya teman-teman. Aku cek rekamannya dulu, udah jalan ya. Nah, jadi di sini kita bakal isi ya, kebetulan saya punya template-nya teman-teman. Nah, ini ya. Nggak kopas ya. Nah, sekarang kita deskripsiin dulu teman-teman servernya ya. Di sini isi servernya ini apa teman-teman? Isinya itu adalah portnya ya. Dia pakainya port berapa? Di sini kita pakainya port 80 ya. Yang lokal-lokal ini kita ganti aja teman-teman. Kita pakai CTL plus yang garis ke kanan bawah itu ya, kita ganti jadi trkj.id teman-teman. Kebalik gitu. Harusnya localhost-nya dulu. Kita keluar dulu.
kita kontrol ini lock. Aduh, nggak pop ya. Kita paste lagi. Nah, kita ganti yang lokal mana? Lokal aja ternyata. Nah, lokal ini kita ganti dengan trkj.id teman-teman. Nah, ini kita ganti, kamu juga kita ganti. Oh, ini ada WP nya ya, kita nggak pakai WP teman-teman, kita hapus aja, disesuaikan ya teman-teman, ini nggak pakai WP juga. Oke, sekarang itu domainnya itu nanti port 80 ya teman-teman. Situ kita akan menggunakan domainnya itu name server ini adalah domain ya teman-teman, yang mana kita bikin di dalam DB trkj teman-teman. Dan di sini kita arahkan ya untuk letak pilihnya nih teman-teman. Jadi routingnya adalah letak pilihnya. Sini WordPress. Udah ya teman-teman. Nah, jadi di dalam folder ini nanti dia cari ke indeks titik. Cari indeks, kalau nggak dapat nanti cari indeks PHP, kalau nggak dapat juga dia cari indeks HTML teman-teman. Ini buat indikator di notifikasinya. Nah, ini extension kayak konfigurasi untuk WordPress-nya teman-teman. Di sini kita pakai 83 kalau nggak salah. Kita cek dulu ya semua. Ini udah selesai teman-teman. Kita ke ini ya. Kita ke itu di sini sudah ya. Kita ke ini teman-teman. ls ln di dalam var terus www. Nah, di sini ya. Nah, ini teman-teman, ini udah jalan ya. Untuk usernya itu tadi dia dapat dia udah dapat ini ya teman-teman, akses untuk mengeksekusi, terus melihat, dan juga untuk mengedit teman-teman. Terus untuk yang grup ya teman-teman, kan kita bikinnya grup aja tadi ya, grup dan user nih. User ini grup, dia cuma bisa untuk mengeksekusi dan juga menulis ulang ya teman-teman, dia nggak bisa dia bisa ini teman-teman, X ini execute, R ini rewrite. Dia cuma bisa mengeksekusi dan juga membaca teman-teman, nggak bisa mengedit ya teman-teman. Ini udah bisa. Sekarang kita coba ini teman-teman, Minte ya. Nah, ini Nginx Minte ini buat ngecek konfigurasinya teman-teman, apakah dia udah bisa ya. Nah, sekarang kita ini aja teman-teman, restart aja Nginx. Terus kita akur aja teman-teman, trkj.id ya. Nggak bisa kan, full IP kita berapa. Kita coba dulu ya teman-teman. Nah, ini berhasil ya Nginx. Nah, sekarang kita kurulnya ke ini teman-teman, trkj.id ya. Ini nggak terjadi apa-apa, berarti ada sesuatu nih teman-teman. Kita cek sini lagi ya, server name-nya itu trkj.id, tapi kita cek di Nginx nggak ada kesalahan ya teman-teman. Mungkin kita ubah aja nih portnya supaya kita terus kita kurung trkj.id terus domain ya, bisa nggak pakai ini? Nggak bisa connect katanya. Mungkin kita coba langsung di sini aja ya teman-teman. Kita coba ke dalam sini, kontrol panel. Aku penasaran deh, trkj.id. Oke, ini masih jalan ya. Ini bisa kita ke sini ya teman-teman. Kita bakal kopas aja, nggak perlu kopas ya. Nah, kita ubah ya teman-teman untuk si domainnya ini teman-teman. Domain kita ganti ini ya DNS nya teman-teman. Nah, ini kita isi 10.66.54.9. Aduh,
Ini 66.54.94 ya. Oke teman-teman, ini kita coba di Google Chrome saya ya. Kita coba dulu ya teman-teman. Nah ini udah bisa ya teman-teman. Oh berarti dia ngeloadnya ini ya teman-teman. Ini sebelum yang saya restart ya. Harusnya itu dia portnya itu 90 teman-teman. Nah di sini ya. Harusnya itu dia 90, tapi karena nggak kita restart ya, kita balikin aja 80. Terus sistem CTL restart Nginx teman-teman, kita restart aja. Nah, sekarang kita coba lagi teman-teman untuk masuk ke dalam WordPress-nya ya. Nah ini udah berhasil ya teman-teman. Domain kita sudah aktif dan ini WordPress kita untuk Nginx-nya sudah bisa ya teman-teman. Nah, ini kita sesuaikan ya. Kalau nggak salah itu DB WP nggak salah. Coba kita cek dulu ya ke dalam sini teman-teman. Mana tadi ya, kita bikin WPDB terus nggak terbalik ini, WP garis miring DB. Kalian ikutin aja ya sesuai bikin kalian. Di sini kita WP user, WP/user gitu ya. Oh enggak, WP user langsung aja. Kebiasaan setiap panel nih ke bawah. Passwordnya itu 123. Ini ke dalam localhost betul. Nah ini udah bisa ya teman-teman, si WordPress-nya ini udah jalan ya. Nah sekarang kita tinggal tunggu install ya. Kita suruh. Nah kenapa nih nggak bisa nih? Coba kita mundur dulu. Already installed. You already install WordPress or install Press. Berarti dia udah terinstall atau gitu. Kita kesini aja ya. Nggak bisa ya. Port 90 nih. Kita kesini aja ya teman-teman. Itu kayaknya dia kepindah ke ini teman-teman, ke port 90 ya. Masih bekas cuki. Kok gini ya? You apparently have installed WordPress to install Press screen. Kenapa nih nggak bisa? Kita cek dulu ya. Konfigurasi kita nggak ada kesalahan ya teman-teman. Ini juga nggak ada ya. Kenapa tuh dia jadi nggak bisa? Kita sistem CTL. Katanya udah install teman-teman. Apa bekas ini dulu saya ya, masih berikit itu database-nya. Kita masuk lagi. Nah, ini kembali ke port 90 teman-teman. Harusnya itu dia nggak port 90 ya, tapi port 80. Kenapa nih? Coba kita kasih ini. Kan dia port 80 ya. Agak aneh ya teman-teman nih. Coba kita trkj.id.
Coba kita cek di sini ya, di domainnya ini. ns.lookup trkj.id. Bisa kok. Sekarang IP kita 10.6654.94. Ini udah benar kok. Ngebug gini ya teman-teman. Coba aku stop dulu ya, aku troubleshooting dulu ya. Oke teman-teman, ini udah bisa ya. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Sekarang kita bisa ke WP admin teman-teman. Sini ya. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman, dan ada satu juga langkah yang terskip ya tadi, yaitu di bagian sini ya teman-teman. Karena saya sebelumnya sudah ini ya teman-teman, jadi sudah saya simlink ya, jadi bisa, harusnya kalau nggak di simlink itu dia error dulu teman-teman. Dan ini yang saya perbaiki tadi ya, kita jadi mungkin ini dulu teman-teman, jadi kita simlink dulu teman-teman. Kita akan menghubungkan folder set available yang dimana WordPress WP ini ya teman-teman akan terhubung ke dalam sheet enable teman-teman. Nah, karena saya sudah bikin sebelumnya ya, jadi ini sudah ada teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek ya di sini untuk konfigurasi kita teman-teman. Nah, di sini ada WP teman-teman. Coba kita cek ya. Kita nano terus ke sini. WP. Ini sama ya teman-teman, sama yang kita konfigurasi di set available tadi teman-teman. Dan ini ya yang bikin error tadi itu. Ternyata gara-gara saya sebelumnya sudah pakai port 90 ya teman-teman, jadi dia itu ngedirectnya itu selalu ke dalam port 90 teman-teman. Maka dari itu ketika kita pakainya langsung URL trkj ID ya teman-teman, itu kan port 80 ya, kayak kita sebut port default, maka dia nggak bisa masuk teman-teman. Karena ketika kita setup database sebelumnya, yang video saya sebelumnya itu pakai port 90, maka dia menulis setnya itu ke 90 terus teman-teman. Makanya ketika saya melakukan trkj ID itu langsung ada redirect ke 90 teman-teman. Nah, makanya itu di awal tadi itu ya, dia bilangnya please reinstall ya. Ternyata memang gara-gara agar kita lebih mudah ya, karena database-nya ini tersimpannya port 90 teman-teman. Karena kita install ulang kan ya jatuhnya. Makanya itu kita disuruh untuk melakukan hapus database yang lama ini teman-teman, terus bikin baru ya. Cuma saya kan tadi nggak saya hapus tuh, saya carilah itu sana kemari kan, saya Nginx-nya saya periksa, bin 9-nya saya periksa. Ini skip rekam ya, rekam. Terus Nginx bin 9 di host pakai HP juga saya coba teman-teman, dan nggak bisa ya. Ternyata memang gara-gara ini teman-teman, ketika di dalam database ini ya. Nah, ini saya ubah ya teman-teman, jadi kita milih ini teman-teman, dari from option ini, dari tabel ini kita cari si URL teman-teman. Saya cek kan ya, dan ternyata benar nih, larinya itu ke port 90 teman-teman. Makanya dia selalu ke dalam port 90 ya. Ini nah ini teman-teman, kan port 90 ya, ini belum saya plus, masih di plus. Jadi akhirnya dia, karena kita nggak pakai port 90 ya, jadi dia nggak keluar requestnya dari Nginx-nya teman-teman. Nah, akhirnya saya gantilah ini teman-teman. Aduh, hampir setengah jam lebih ini kayaknya saya cari ininya teman-teman. Banyak banget saya coba ya, dari bin 9-nya tadi, Nginx, macam-macam ya saya coba. Akhirnya saya update untuk row-nya ini ya teman-teman, menjadi port 80 ya, dimana port 80 itu trkj ID, port default-nya, dan akhirnya kita berhasil ya teman-teman. Nah, ini udah bisa ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk video bagaimana kita men-setting bin 9, Nginx, dan bikin database dan juga username di dalam MySQL ya teman-teman, MarianaDB ya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.